Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di ruangan sirkulasi ini membantu penyelesaian tugas kami pada modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Sebelum kita lanjut ke presentasi, yang harus kita lakukan hari ini adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon berdiri Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selain sudah melakukan semua, mungkin hanya kita nih sebagai guru nih belum paham ini namanya ini, yang ini namanya ini gitu. Nanti kita bisa mempelajari sebagai guru posisi 5 kontrol itu kita selama ini melakukan di posisi mana, kita nanti bisa sama-sama sharing. Terima kasih untuk Usulis untuk waktunya. Presentasi saya tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum kita ke materi, karena hari ini habis zuhur ya, ngantuk suasananya dan sebagainya, alangkah baiknya semua kegiatan yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan senyuman. Makanya di situ saya tuliskan, yuk kita senyum selama 30 detik. Tapi jangan Nanya nenek anak di situ. Situ hilang. Tadi kita panggil harus senyum Pak ya. Bersenyum. Sudah senyum? Oke, udah senyum ya Bapak Ibu. Oke, next. Untuk kesepakatan forum kita di sini sebenarnya bukan di sini forum ya, kita hanya sebagai sharing aja, sharing untuk kita berbagi praktek baiknya. Yang pertama di kesepakatan yang ada di sini adalah kita menghargai siapapun yang ada di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan. Saya kasih cuma hanya 3 aja. Ayo berikut contoh ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif atau DISPO, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi,
keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, nanti kita sekilas hanya memberikan gambaran sekilas. Mudah-mudahan dari gambar ini nanti semuanya pendapat kita jadi satu. Oke. Next Bu. Oke, perubahan paradigma belajar. Oke, next. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Jadi ini konsep dasarnya untuk budaya positif kita. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek, bukan objek ya. Kebanyakan sebelum kurikulum merdeka ini siswa itu kita lakukan sebagai objek, bukan subjek. Dia di sini sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat utamanya dari guru. Awalnya hanya guru berceramah, akhirnya kita mengubah jadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, dalam budaya positif ini, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Nah, jadinya mudah-mudahan dari paradigma perubahan ini siswa itu lebih aktif lagi, karena mereka merasa bahwa pendapat saya ini didengar loh. Saya juga bisa dapat terlibat dari pembelajaran dan lebih aktif lagi. Hal ini didorong siswa yang menjadi pembelajaran lebih otonom, kreatif, dan kreatif. Oke, next. Disiplin positif atau DISPO. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menimbulkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Itu disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi siswa ini diharapkan lebih bisa mengontrol diri sendiri untuk melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Next. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pemaksaan, ujian, atau hukuman. Nanti sebenarnya untuk hukuman atau ujian itu sebenarnya ada efek yang tidak baik untuk pembelajaran sebenarnya. Tapi kebanyakan karena kita ramai dari dulu pembelajaran, anak-anak kalau ada yang pintar kita puji, anak-anak yang tidak bisa apa-apa kadang tidak hukum. Nah itu ada kesalahannya. Oke. Dalam disiplin positif ini kita ranahnya ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang harus ada di profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan benar-benar. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang memotivasikan perilaku manusia. Lalu, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia yang ranahnya 3-tiganya ini masuknya ke dalam diri manusia sendiri. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan dasar manusia ini ada pernyataan. Pernyataannya ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini ada sebuah pernyataan begini. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa yang diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus sebenarnya manusia penuhi semuanya. Ini sebagai contoh kasus yang ibaratnya terjadi seringkali di sekolahan terjadi. Seperti kasusnya Bu Julaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang yang selalu dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti Ibu Jaileka, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Ini studi kasus berkaitan dengan kebutuhan dasar yang sering terjadi di sekolah. Jawabannya, yang pertama, alasan Tommy yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha Tommy penuhi adalah bertahan hidup. Sebenarnya kalau dia tidak dibekali dengan orang tuanya dan sebagainya, mungkin dia tidak akan meminta bekal sama temannya. Tapi untuk kita analisis sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, dia tidak membawa bekal dan gimana caranya dia harus memenuhi kebutuhan itu, jadinya masuklah bertahan hidup. Alasan kedua karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, padahal temannya jengkel sebenarnya, karena bekal yang selalu mereka diberikan kepada orang tuanya untuk mereka diminta sama Tommy, tapi dia merasa dia selalu diperhatikan temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Pemikirannya begitu. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Alasan Tommy ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Itu alasan ketiganya. Adapun alasan keempatnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Benarkan semuanya alasan untuk kebutuhan dasar, tapi tinggal versi kita untuk tadi di saat ada festival tersebut, kita misalnya di saat kita memantau anak-anak, anak itu sebenarnya masuk kebutuhan dasar mana? Oke. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini nanti akan dibahas oleh Bu Sulis. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Dek. Terima kasih Bapak Ibu. Saya melanjutkan tentang presentasi materi budaya positif. Tadi dengan Pak Jaya kita sudah belajar tentang perubahan paradigma belajar.
Terus kita belajar tentang teori motivasi diri yang ada dua, yaitu metode motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri, yang itu yaitu menghargai diri sendiri, gitu kan? Itu timbul dari diri sendiri untuk menghargai bahwa pokoknya gini, contohnya gini, kita sebagai guru di sini, alasannya apa? Kita kedatangan tepat waktu. 1, takut ditegur atasan. 2, dapat surat SP. 3, karena ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru paling rajin, dapat hadiah. Dan yang terakhir, kesadaran diri bahwa tepat waktu itu adalah salah satu bentuk menghargai diri sendiri, bahwa itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kira-kira masuk yang mana itu kita? Yang terakhir, kita menghargai diri sendiri ya, nggak pengen imbalan dari Kemsek atau takut ditegur ya, kira-kira seperti itu, atau takut absen dari itu etika. Termasuk saya ini awalnya ya Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak adalah motivasi ekstrinsik dari teman-teman di sini. Jadi saya adalah salah satu yang terdampak dari teman-teman yang memberikan praktek baik dari pendidikan guru penggerak. Saya adalah salah satu yang kena dampaknya, jadi punya motivasi untuk mengikuti. Yang kedua, saya pengen kepanggil PPG. Nggak tahunya PPG apa CGP belum selesai, PPG kepanggil, jadi dalam pendidikan. Itu motivasi saya. Tapi setelah saya menjalani, motivasi intrinsik saya timbul. Kenapa? Saya merasa ketika saya mengikuti guru penggerak ini, saya menjadi pribadi yang lebih sabar. Saya nggak gampang sepaneng ketika menghadapi anak-anak yang amazing gitu. Banyak-banyak istighfar aja. Itu motivasi saya, merasa menikmati pendidikan guru penggerak adalah manajemen hari saya sudah lebih baik gitu. Oke. Iya, banyak istighfar aja Pak. Oke, sekarang saya ke bagian tentang posisi kontrol restitusi. Ini tadi yang saya bahas bahwa kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Mari kita lihat kita yang mana Bapak Ibu kira-kira. Kita introspeksi dulu. Kita sebagai yang mana? Yang satu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Penghukum, for example gini, kasusnya begini, ada siswa terlambat. Kita sebagai guru-guru nih apa nih tindakannya? Kalau tiba-tiba ini disulis bilang gini nih, ada yang namanya Vina terlambat. Kamu ini terlambat terus. Awas ya kamu besok terlambat lagi. Bapak ibu hukum loh keliling lapangan 5 kali. Itu saya masuk posisi yang mana? Penghukum ya. Penegak hukum. Penegak hukum. Yang kedua, ini ada posisi kembali dulu Kak Jaya. Pembuat merasa bersalah. Gini, kasusnya tadi sama ya, terlambat. Iya, pembuat maksudnya. Pembuat merasa bersalah. Kamu ini ya udah misulis bilangin setiap hari jangan terlambat. Kamu bikin misulis pening deh nggak jadi wali kelas. Kamu kasihan nggak sama misulis? Enggak. Jadi seolah-olah kita ini memproduksi anak itu mau apa ya? Kalau bahasa saya itu mengembangkan mentalnya gitu loh. Jadi anak itu merasa bersalah gitu. Oh iya saya udah membuat misulis repot, bukan merasa bersalah saya sudah terlambat gitu loh. Yang ketiga teman. Kadang-kadang sih saya melakukan ini, tapi kadang-kadang saya mengakui ya, saya kebanyakan di posisi 1 ternyata. Penghukum. Apalagi saya Bu. Teman, kadang gini, kalau saya tuh lagi moodnya lagi baik, saya gini, kenapa sih nak, kamu terlambat, ada apa, coba cerita. Itu kan sebagai teman ya. Tapi kayaknya dari presentasi 100% saya berada di 70% penghukum, 30% teman. Terus yang keempat pemantau, cuma sekedar mantau. Kamu hari ini terlambat lagi enggak? Seperti kemarin. Gitu. Nah yang terakhir manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling dianjurkan ya, Bapak Ibu ya. Iya, ini di sini adalah nanti ada 3 tahapannya kenapa posisi manajer ini dianjurkan. Baik, Bapak.
Oke, ini 5 posisi kontrol tadi ini ada dampaknya, ada efeknya buat anak kita. Ketika guru berbuat, maksudnya saya mengatakan menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, apa, itu nanti efeknya apa buat anak kira-kira? Kalau menghadik itu, penghakum itu biasanya menimbulkan trauma nggak sih Bapak Ibu? Psikisnya kena ya? Sampai hari ini masih ada nggak di antara kita yang mengingat satu nama guru kita yang paling galak yang pernah kena hukuman? Saya masih loh. Saya masih loh Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat? Nggak pernah, berarti anak baiknya. Kalau saya pernah, dan saya masih mengingat adalah itu adalah kejadian di SD sama di SMA. Mengingatnya SJGB 6. Jadi itu pembelajaran saya bahwa saya tidak boleh melakukan itu ke anak didik saya. Karena trauma itu sampai saya usia 35 tahun ketika melihat wajah guru itu saya ingat kata-kata beliau. Gitu. Yang membuat rasa bersalah sama ya, ini menimbulkan rasa sakit ya. Lebih ke hati sakitnya, mengedorkan mental itu tadi loh. Kamu ini yang bikin ini susah, kamu ini nyusahin saya, kan anak itu mikir apa ya saya bikin ini susah gitu kan. Jadi ya teman ini lebih fleksibel lah ya, lebih fleksibel. Yang ke 4 pemantau. Ini pemantau siapa di sini kira-kira adalah di antara kita. Saya nggak mau nyebutin namanya. Biasanya cuma kamu ini gitu. Ya, saya kadang-kadang kayak gitu. Ngatur, banyak ngatur ke murid gitu loh. Yang terakhir manajer. Manajer ini biasanya nanti kita diskusi. Basicnya diskusi ya Pak Adi kalau manajer itu ya. Diskusi, mencari sumber masalah, apa ya. Terus nanti solusinya gimana gitu. Lanjut Pak saya. Ini dari 5 posisi kontrol tadi, di antara kelimanya posisi kontrol yang tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nanti kita bahas bersama kenapa harus manajer yang kita ambil. Kenapa nggak teman aja yang lebih santai gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya posisi kontrol institusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapat menemukan solusi. Nah, di sini jadi kita ini bahasanya sebagai seorang guru itu nggak langsung menyalahkan gitu. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran kedisiplinan, kita tanya dulu. Ketika itu tidak dengar langsung dari diri kita cuma dengar kabar, laporan lah kalau mereka dapat laporan ya, itu dipastikan benar nggak berita itu gitu loh. Kalau benar kenapa alasannya seperti itu, ditanyakan dulu seperti itu. Oke, lanjut Pak. Oke. Selain posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi manajer ini tidak hanya berfungsi untuk murid tapi berfungsi pada gurunya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Dari 5 posisi kontrol tadi kira-kira sudah bisa flashback, merefleksi diri sendiri belum teman-teman? Kita di posisi mana? Sudah. Kalau Pak Eko sudah mengakui saya itu penghukum katanya. Tapi faktanya dalam lapangan kita mengakui bahwa terkadang kita membutuhkan posisi sebagai penghukum, tidak selalu sebagai teman ya. Lek belut TDI ya Pak ya. Kita sebagai teman jangan apa yang didengar kira-kira? Enggak. Kalau Pak Eko nya sudah melotot gerak gitu kan anaknya langsung berhenti. Kalau kita mendayu-dayu ya seperti kemarin kalau guru cewek kurang didengar kayaknya kalau mendayu-dayu guru cewek. Dipukul, dibalas ya Pak ya. Oke, sekarang ke keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut. Sekarang bahasanya keyakinan kelas. Kalau dulu Pak kesepakatan kelas ya. Kenapa kok diganti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas?
ini seingat saya zaman saya sekolah itu kan peraturan ya, peraturan kelas 12 IPS 2 kelas saya dulu. 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau sekarang menjadi keyakinan kelas. Kira-kira bedanya peraturan sama keyakinan apa nih Pak? Banyak ya Pak, banyak banget. Contohnya 1 aja Pak Adi. Harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga Kebersihan. Jadi kalau keyakinan ini kalimatnya positif ya Pak. Kalau ketekanan, terus ada tekanan, terus kalau peraturan itu sifatnya satu arah atau 2 arah? Satu arah biasanya dari guru ke siswa. Iya, kalau peraturan itu satu arah. Jadi biasanya kita nih buat peraturan di kelas ditaati sama siswa. Kalau keyakinan kita nih diskusi nih sama siswa, kita keyakinan kelas kita apa nih, sampai 10-6 kita keyakinan kelasnya apa, kita mau bikin apa gitu. Oke lanjut Pak. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Universal, jadi ini lintas agama, lintas budaya, dan lintas suku ya Pak. Jadi harus mencakup semuanya, tidak boleh berpihak pada salah satu. Dan kalimatnya sini mudah diingat, jadi jangan terlalu panjang tapi dengan kalimat yang positif. Yang tidak boleh lagi menggunakan kata jangan ya Pak. Jangan buang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihannya. Yang selanjutnya Pak Jaya, keyakinan kelas ini tadi, keyakinan kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan atau diskusi antara guru dan siswa. Contohnya di sini ada bekerja sama saya ini nggak pakai kacamata, mohon maaf. Ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Tadi kan itu tadi seperti jagalah kebersihan seperti itu kan ya. Tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu. Kalau dulu bahasanya jangan terlambat gitu ya. Kalau sekarang tepat waktu gitu. Terus yang saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, membantu sama satu sama lain. Saya yakin kok di SMA 1 ini sudah semua kelasnya ada keyakinan kelas ya Pak ya. Karena salah satu aspek yang dinilai adalah adanya keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut Pak Jaya. Ini tadi segitiga restitusi ini kita yang di posisi manajer tadi loh, peran kontrol kita sebagai manajer, kita menggunakan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang terakhir validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya gini, yang menstabilkan identitas, gini loh, pamannya ada anak yang bolos jam pelajaran. Ini terjadi di kelas saya kemarin, tidak hadir di pelajarannya Pak Salim kayaknya apa siapa itu ada terjadi di kelas saya. Jadi menstabilkan, kan saya mendapatkan informasi bahwa anak saya tidak hadir di jam pelajaran tersebut. Menstabilkannya gimana? Yang pertama saya memanggil anak, dan yang kedua saya menanyakan kebenaran berita, benar nggak kemarin nggak hadir jam pelajaran Pak Sigit, semuanya gitu iya. Terus valid apa misalnya gini, soalnya iya Bu saya nggak hadir karena saya ke kantin atau saya tidur di perpus gitu kan. Kalimat menstabilkan itu saya nggak apa-apa melakukan kesalahan, yang penting itu manusiawi kok, tapi kedepannya ada kita harus berubah menjadi lebih baik seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Ini tadi bener nggak kamu ning bolos? Sebabnya apa kok bisa bolos? Ini kenapa? Kemana kamu pas jam pelajaran Pak Sigit? Saya ke kantin Bu. Kenapa ke kantin? Lapar. Kenapa nggak jam istirahat?
diajarin teman tuh kemarin. Nah, yang menanyakan keyakinan. Karena di sekolah kita sudah ada keyakinan kelas di setiap kelasnya, makanya kita ada menyatakan keyakinan kelas. Oke, berarti kan kamu tidak ikut jam pelajaran. Ada nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita langgar, kamu langgar? Ada Bu, yang mengikuti pembelajaran dengan baik, kayak gitu. Nah, kalau sudah berarti apa yang mau kamu lakuin? Kamu kan sudah menyadari kesalahanmu, sudah tahu kesalahanmu, tindakanmu apa gitu. Setelah ini, satu, minta maaf dengan Pak Sigit gitu kan ya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang ketinggalan. Yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulangi, seperti itu. Sebenarnya saya sempat bertanya Bapak Ibu, mohon maaf untuk kegiatan studi restitusi ini ketika loka Pak Adi. Saya bertanya, apakah semua masalah problem yang terjadi di sekolah itu bisa diselesaikan dengan sertifikat restitusi? Dan sampai hari ini saya kayaknya belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan saya, seperti itu. Karena saya faktanya tidak bisa semuanya diselesaikan dengan ini. Walaupun ini harus ya Pak sebenarnya, tapi tidak semua masalah mungkin bisa diselesaikan dengan ini. Terus tadi saya jelaskan kayak menstabilkan identitas seperti itu, terus validasi masalah dan menanyakan keyakinan. Demikianlah presentasi dari saya dan Pak Jaya. Jika ada masukan, saya sangat berterima kasih untuk kedepannya lebih baik untuk saya dan Pak Jaya. Kalau pertanyaan kayaknya apa yang mau ditanyai? Pak Eko sudah mengakui saya pembunuh nih katanya. Ada nggak? Kira-kira kita diskusi aja Pak, aktualisasinya aja sesuai dengan yang kita alami di SMA kita. Ada nggak Pak Eko? Nanti kalau saya nggak. Baik, terima kasih Bu Sulis izin bertanya ya, karena mungkin saya belum paham seperti yang tadi disampaikan. Yang jelas benar saya itu menghukum. Contohnya seperti ini, jangan kayak dalam di luar aja, kayak contohnya terlambat. Kalau semuanya nih contohnya terlambat itu ada 3 kali ketentuan teman. Kalau pertama lepas, kedua lepas, ketiga baru kita melaksanakan mainan orang tua. Kalau semuanya ini terlambat pertama siswa itu diizinkan masuk nih, silakan masuk. Kalau kita tidak ada ketentuan nih contoh, kalau biasanya kalau terlambat itu kan pasti saya nggak kita dia push up, lari ataupun sebagainya. Setelah itu pasti ada rasa sedikit ya, mungkin dia trauma atau mungkin malu. Nah, malunya bukan karena malu dihukum itu lah ya, mungkin kawan-kawan saya sudah masuk nih, saya masih di sini. Nah, gimana caranya biar tidak terjadi seperti itu? Maksudnya tidak dihukum, maksudnya dengan cara teguran siswa itu tidak berulang. Maksudnya gimana caranya menyikapi hal yang seperti itu, menghilangkan rasa ini loh yang poin 1, menghukum. Masa emang benar kalau dengan adanya pembinaan, kalau tidak ada penekanan ya siswa lepas. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau semuanya ada dengan cara seperti apa? Terima kasih. Kita menambahkan. Ini yang datang guru BK semua. Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Tadi kan disiplin positif tidak boleh ada, bukan paksaan, pujian, hukuman. Tapi benar kata Pak Eko itu, contohnya siswa terlambat itu, setelah terlambat itu kan kita melakukan bimbingan dulu, pendekatan. Ada apa sih, kenapa kok terlambat? Setelah itu dibimbing, habis itu boleh masuk kelas 1, 2, 3 kali dengan alasan yang sama. Oke, kita panggil orang tua, kita melakukan komunikasi dengan orang tua supaya ada pengawasan dari orang tua kepada siswa. Tetapi itu tidak membuat siswa itu jerah, karena
Kalau saya perhatikan di lingkungan sekolah kita, terutama di lingkungan sini, kesadaran siswa itu sangat kurang. Kalau tidak ada kayak semacam peraturan-peraturan itu kan dia paksaan ya, harus mengikuti gitu kan intinya. Kalau kita tidak ada peraturan di sekolah, terus bagaimana menyadarkan anak-anak itu? Terima kasih. Mau Pak Jaya atau saya? Oke, tadi kan kalau dari Pak Eko itu kan posisi konsultan hukum gitu ya Pak ya. Terus bagaimana solusinya gitu ya Pak ya untuk kalau sudah biar nggak ada konsultan hukum gitu ya Pak, apa gimana Pak? Yang intinya di situ ya Pak ya. Ya itu tadi Pak, dari awal saya tuh kan menjelaskan gini, penerapannya itu kan sebenarnya fleksibel dengan apa ya, di dunia nyatanya itu fleksibel ya Pak ya. Jadi kalau kita anaknya berantem ya kalau nggak dihukum ya diulang lagi gitu kan ya. Versinya mungkin sebenarnya sudah, kalau saya dengar ceritanya Bu Tika, Pak Eko, Bapak sama Ibu ini sudah melakukan tahapan segitiga resolusi loh Pak, Bu. Sudah kan, tapi mungkin selama ini kita belum paham, oh ini namanya segitiga restitusi gitu kan ya. Sudah ngobrol, sudah ditanya sebabnya, sudah di apa ya, kayak dikasih solusi gitu, tapi endingnya masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Anak ini nggak berubah, masih mengulang. Nah itu gimana caranya? Gimana ya Pak? Orang faktanya memang seperti itu kondisi anak kita. Kalau menurut saya gini, kalau dari seperti itu, kita yang bisa kita lakuin sebagai seorang guru adalah berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa itu. Ya tadi sering-sering aja ngomong gitu Bu. Lama-lama kita kembali ke rumah kok Bu. Kita ini jadi anak yang rajin belajar itu dari mana sih Bu? Faktornya apa kita nih sadar sendiri rajin belajar itu kan enggak ya Bu ya? Motivasi intrinsik akan muncul ketika diawali dari motivasi ekstrinsik yang terus menerus. For example di saya aja lah. Saya ini tipikal orangnya terkadang itu tadi. Ketika melakukan sesuatu itu perlu support system dari orang sekitar dulu. Gitu. Mau belajar itu di kompor-kompori gitu loh Bu, ayo belajar gitu. Baru nanti ada kesadaran mengena di diri saya, oh saya harus belajar. Kedua, ketika saya ingin menggapai sesuatu, saya itu harus terjadwal orangnya, membuat jadwal, dijadwal sama orang, bahkan mungkin gitu bahwa kamu jam segini harus gini. Itu nanti menumbuhkan habit atau kebiasaan di diri saya bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya lakuin, menjadi motivasi intrinsik dari ekstrinsik, omongan orang dulu gitu loh. Mungkin menurut saya gitu, kesadaran anak-anak kita benar. Saya menyadari faktor kemajuan zaman, faktor pergaulan. Jadi kesadaran kita, apa peserta didik kita itu menurun drastis ya Bapak Ibu. Sebenarnya PR kita ini sebenarnya di sekolah ini bukan memberikan pelajaran materi, for example bahasa Inggris itu harus mengajarkan grammar dan berbagai jenis materinya. PR terbesar saya adalah bagaimana karakter anak ini kembali seperti yang dulu, anak yang baik gitu loh. Itu PR terbesar menurut saya. Karakter, perubahan karakter dari anak saya itu gitu loh. Kalau masalah menghilangkan penghukum ini Pak Eko kayaknya memang belum bisa 100% ya Pak Eko ya. Situasi aja lah Pak. Kalau emang anaknya udah luar biasa, modelnya seperti yang kemarin itu kayaknya kalau sudah segitiga restitusi sudah berlaku, sudah ngobrol, sudah dipanggil orang tua, sudah menyepakati kesepakatan bersama, tapi kalau memang masih belum mau berubah, maka hukuman yang turun antara pindah atau menerima sanksi dari sekolah yang lain gitu kan ya Bapak itu ya. Gitu ya, tidak semua kita harus mendayu-dayu kalau menurut saya itu. Ada sisinya kayak kemarin juga pas waktu Loka juga menyampaikan seperti itu. Bu, di sekolah saya itu nggak bisa loh Bu diterapin segitiga resolusi yang orang mana itu negara batin itu loh Pak. Soalnya boro-boro segitiga resolusi Bu, orang gurunya 2 oktav, muridnya 4 oktav katanya.
Jadi ketegasan itu memang ada diperlukan. Kalau tidak ada Pak Eko kayaknya udah nek sing berteni kok Pak. Maksud dalam artian gini loh, anak ini dengar kata Pak Eko tuh kan mestinya sudah galak gitu ya, galak gitu. Kalau dengar isulis mungkin nggak terlalu dikabul sih gitu, tapi kalau dengar Pak Eko gitu kayaknya udah pasti ini kena gitu. Jadi kalau mau menghilangkan, kalau menurut saya memang belum bisa Pak dengan kondisi kita yang seperti ini, banyak heterogennya siswa-siswi kita gitu. Atau ada yang menambahkan, ada yang mau menambahkan Pak Zek selaku guru BK mungkin lebih paham ya Pak kalau guru BK yang seperti ini saya juga seperti ini. Kalau sudah paham sih nggak terlalu paham, kita hanya sharing aja. Untuk tanggapan atau pertanyaan Pak Eko tentang posisi kontrol restitusi ya, penghukum, gimana penghukum ini bisa dihilangkan atau tidak? Kalau penghukum ini sebenarnya kalau dihilangkan tidak akan bisa dihilang. Rasa seorang manusia nggak bisa. Tetapi kita mengusahakan gimana caranya menetralisirkan, kita tidak harus menjadi faktor yang di posisi penghukum terus, sehingga kita pemikirannya gimana caranya kita bisa jadi pemantau, manajer untuk siswa kita. Nah, di saat siswa kita sudah melanggar peraturan, contoh peraturan terlambat, dia sudah berkali-kali kita ibaratnya kita bimbing ternyata dia tidak ada perubahan, bahkan kita sudah memanggil orang tuanya, bahkan sudah membuat pernyataan dan sebagainya dalam kurikulum Merdeka ini. Untuk pembimbingan atau sistemnya adalah di mana seorang guru itu harus menjadi seorang yang bisa menuntun, bukan menuntut siswanya, sehingga kita gimana caranya menyadarkan siswa kita bahwa kesalahan dia ada terletak di mana. Mungkin menyadarkan siswa itu agak sulit, agak waktunya agak terlalu lama, bahkan di saat kita sudah memanggil orang tuanya, besoknya anaknya melanggar lagi. Nah, kalau ibaratnya apakah hal itu akan bisa menyadarkan siswanya? Kalau bertahap-tahap kita membimbing, ibarat to be continue. Nah, kita lama-kelamaan siswa itu paham akan diri dia sendiri. Nah, di saat kurikulum Merdeka ini untuk proses pembimbingan siswa itu tidak ada batasnya. Nah, saat siswa itu dia dari kelas 1 sampai kelas 3 mau dia berbuat salah berapapun, itu kita bisa harus membimbing anak itu. Tetapi kita ranahkan lagi karena di sekolah ada peraturan, ada keyakinan. Nah, di bimbingan itu kita ranahkan lagi ke peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah ternyata harus dibimbing hanya 8 kali dan anak itu harus melakukan atau ada konsekuensinya bagaimana, nah itu harus kita terapkan. Sehingga di saat kita menjadi seorang penghukum atau kita saya ini penghukum loh untuk anak-anak saya. Nah, sebenarnya nggak hanya perasaan Pak Eko aja, perasaan semua guru juga sebelum ibaratnya paham dengan kurikulum Merdeka dan sebagainya. Kita semuanya ini ada jiwa penghukumnya semuanya. Bahkan nggak hanya Pak Eko, saya juga nggak hanya di BK, juga di ibaratnya membimbing anak-anak di SD dan sebagainya. Saya mau menghukum anak, ibaratnya nggak main-main anaknya, bahkan tak hukum, bahkan tak ibaratnya tak kasih fisik dan sebagainya. Saya beranggapan kalau saya menghukum anak itu besok nyerah. Ternyata
Di saat kita hukum, besoknya hal itu akan menjadi trauma dia tersendiri. Dia main takut dengan tindakan kita, tetapi di saat dia melakukan lagi, dia merasa, saya nanti kalau melakukan itu, nanti saya ganti lagi, biasa aja. Makanya tadi yang dijelaskan sama Bu Sulis, posisi atau restitusi yang paling bagus adalah manajer, bukan penghukum. Makanya di saat kita jauh penghukum bisa berubah, bilang nggak akan bisa. Kalau menurut saya, mungkin nanti kalau misalnya ada penjelasan lagi nanti ke depannya, ternyata penghukum itu bisa berubah atau bisa hilang, nanti kita akan bicarakan lagi. Menambahkan sedikit ya Bu, Pak. Tadi Bu Dika menanyakan, kan kita sudah melakukan berbagai upaya tapi anak ini tidak ada perubahan gitu ya Bu Dika ya. Gregetnya gitu lah bahasa kita gitu kan. Kalau yang sudah saya amati, saya pelajari itu harus ada kolaborasi Bapak Ibu. Semuanya itu yang anggota keluarga dari SMA 1 seperti Surabaya ini, semua lini masa dari kepala sekolah sampai tukang kebun ini ada kolaborasi yang baik untuk menciptakan kondisi anak ini berubah. Jadi yang sering terjadi itu yang tidak sinkron, satu menghukum, satu slow gitu loh. Itu menimbulkan masalah. Jadi sinkron, ada kolaborasi antara semua guru bahwa ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan gitu loh. Kalau salah berarti kamu harus berubah. Sebenarnya tetap ada peraturan, Bu, tidak mungkin namanya lembaga tidak ada peraturan. Cuma bahasanya yang berubah, keyakinan bukan peraturan. Dan bahasanya lebih positif gitu. Jadi berusaha jangan terlambat gitu. Sekarang datang tepat waktu gitu. Jadi bahasanya dipermanis lah Bu, menurut saya itu. Anak itu tidak trauma dengan kalimat-kalimat itu. Kalau posisi penghukum, kalau mau dihilangkan 100% belum bisa peko. Mungkin lebih tadinya bahasanya terang banget, agak dikurangi kerengnya gitu aja, bertahap. Namanya manusia itu, murid juga berubahnya bertahap, guru juga berubahnya bertahap gitu loh. Kalau saya tuh mengakui ke diri saya ini semenjak mengikuti guru penggerak, perubahan di diri saya adalah tidak gampang sepaneng ngadepin anak, lebih slow aja gitu. Terus ini yang lainnya tuh gini, kalau di 10-6 itu kan yang bermasalah tuh cewek-ceweknya gitu loh Pak. Jadi saya berusaha, anak ini kok pelanggarannya tuh membuat video guru tanpa izin. Berarti kan anak ini potensinya adalah memiliki kemampuan IT gitu kan ya. Gitu ya Pak ya, sisi positifnya gitu kan ya Pak ya. Jadi saya melihat dari sisi positifnya dulu, anak ini ternyata punya kemampuan IT di atas temennya, sampai bisa bikin video diedit-edit gitu kan ya, diupload ke sosial media. Nah saya mendekatinya, maka kamu harus bisa membuat video pembelajaran, video bersih-bersih kelas yang bagus, yang diedit, kirim ke Misulis dengan kemampuan kamu itu. Jangan merekam gurumu tanpa izin terus diupload ke sosial media. Jadi manfaatin potensi dirimu itu untuk sesuatu yang baik. Kalau mau ngerekam, monggo besok pas festival, karnaval, direkam yang bagus, diedit yang apik, upload ke sosial media. Misulis mau lihat, gitu. Tapi ya tetap ada hukumannya. Mungkin bukan hukuman, kalau kemarin harus menemui Pak Supri, Pak Saleh, beliau-beliau yang mereka rekam tanpa izin itu. Gitu. Jadi intinya ke kolaborasi, budidaya, kolaborasi satu sama lain harus kuat, harus baik, gitu. Kalau kita mengharapkan anak kita manis selalu, kayaknya ya impossible juga. Faktanya di dunia pendidikan ya tiap hari ya NLS yang bermasalah. Kalau gurunya jadi malaikat terus ya kadang-kadang ya tidak bisa. Jadi karena kita sudah mempelajari 5 posisi kontrol ini, kalau saya jadi mikir, oh iya saya tadi nerapin yang mana ya? Ternyata masih di posisi 1. Contohnya mungkin Pak Eka yang dulu pernah dengan saya itu, pernah saya kena hafalan 10 kata nggak
Gitu kan penghukum ya Pak Eko ya, penghukum saya di situ tuh. Menghafalkan 10 kata kalau nggak bawa kamus, nggak bawa buku itu menghukum berarti kan. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, Pak. Bertanya apa tadi? Baik, mohon izin menambahkan. Jadi sesuai judul budaya positif ya. Jadi dalam budaya positif ini harapannya tujuannya untuk kita sama-sama meyakini suatu nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai dalam lingkungan sekolah. Itu kemudian untuk peraturan ya, peraturan itu karena konotasinya negatif karena sifatnya mengikat, itu juga keluar dari kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan ya. Jadi di sini dalam apa ya, menindak atau membimbing peserta didik, kita juga perlu, tadi kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Terkadang kalau peraturan kan kita sama ratakan, misalkan terlambat ya mereka terlambat semua tanpa mau tahu apa alasannya, apa kenapa dan apa, kita pukul rata ya. Satu saat 50 semua satu. Jadi ini lebih keberpihakan ya, keadilan istilahnya. Kita harus lebih mengenal peserta didik kita. Kemudian dalam melakukan bimbingan kita juga kadang ada siswa bermasalah, kebutuhan dasar dia itu kurang kasih sayang. Mungkin kita cross check ada broken home apa tidak. Nah, kadang siswa yang bermasalah justru malah dikucilkan, justru malah agak di underestimate gitu. Padahal yang harus kita lakukan adalah bagaimana melengkapi. Oh, tidak katakan butuh kasih sayang, berarti butuh rangkulan kita semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Mungkin yang berikutnya mereka butuh dasar pengen diakui kekuasaan. Ya mungkin harus kita kasih kepercayaan untuk dia jadi ketua kelas, untuk jadi dia berorganisasi apa segala macam. Yang intinya dia diakui gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin itu tanah dari budaya positif ini, kita melakukan hal yang sifatnya berpihak kepada semuanya, berkeadilan. Jadi kalau penghukum memang sifatnya instan, mungkin terlihat cepat, efek, cuma dampaknya. Nah, jadi ya tadi bisa trauma, bisa ya lain-lain. Jadi budaya positif ini harapannya ada nilai-nilai kebajikan yang dapat kita yakini bersama, yang menjadi tujuan bersama. Niatnya tidak mencari salah benar. Kalau penghukum kan kita itu salah, yang ini benar, salah benar. Kadang-kadang siswa itu butuh solusi, bukannya dapat solusi malah nambah masalah lagi. Oh, saya tuh butuh kasih sayang malah diudur lagi, ditambah lagi, malah beban pikirannya semakin banyak. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dengan aktif. Hari ini kita sudah berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya tahapan refleksi. Di antara Bapak Ibu ada nggak yang ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan kita sore hari ini? Ada refleksi? Ada? Inspirasi. Bu Esti akan menginspirasi, refleksi. Esti langsung ngomong. Iya, Bu. Satu keluarga saya kok. Sama di bilapan nggak boleh kayak gitu. Ada nggak? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan refleksi nggak? Kalau menginspirasi boleh inspirasi. Boleh Pak, boleh. Dengan sangat monggo. Dulu ya, terima kasih untuk Pak Eko dan Bu Tika, Pak Dian untuk kolaborasinya hari ini. Saya sangat mengapresiasi bahwa walaupun suasananya ngantuk ya, tapi masih semangat lah, masih aktif, masih
bisa berdiskusi dengan lancar, dengan semangat gitu. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi hari ini, sore hari ini kegiatan kita? Sudah? Nggak ada? Sudah. Cukup ya. Nah, yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk doa dimohonkan Pak Nadi untuk memimpin doa. Pak Nadi, Pak Zen. Karena di guru dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallim wa sallim umurana wa sallim ajlasana wa sallim amwalana wa sallim dinana min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka nasyira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kemudahan dalam kami mengajar beserta didik kami dengan kurikulum yang setiap saat bisa berubah. Berikanlah kami kesehatan panjang umur supaya bisa menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai pendidik atau sebagai guru masa depan untuk anak-anak bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian tugas kami, Bapak Ibu. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadi amal ibadah yang membawa kebaikan untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau refleksi. Matanya di share. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.